Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang industri asam sulfat di Indonesia. Asam sulfat merupakan salah satu bahan penunjang yang sangat penting dan banyak dibutuhkan industri kimia, antara lain untuk produksi asam fosfat yang digunakan untuk pembuatan pupuk fosfat, pengolahan minyak bumi, farmasi, kertas, dan pulp. Komposisi bahan baku yang pertama ada belerang, oksigen, vanadium, pentaoksidan, dan air. Dalam pembuatan material ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode sintesis atau preparasi dengan metode dekomposisi suatu campuran menjadi komponen-komponen. Pada kali ini pembuatan asam sulfat menggunakan metode sintesis. Asam sulfat H2SO4 disintesis dari belerang, oksigen, dan air menggunakan katalis. Pada proses kontak digunakan katalis vanadium pentaoksida F2O5 dan pada proses bilik timbal NO2. Preparasi asam sulfat yaitu dengan cara kerja bilik timbal. Bahan yang disiapkan yaitu nitrogen teroksidasi yang digunakan sebagai katalis untuk mengoksidasi sulfur dioksida atau SO2 menjadi sulfur trioksida SO3. Produk yang dihasilkan pada proses bilik timbal yaitu kisaran 77,98. Ini merupakan kadar konsentrasi yang rendah dan tidak dapat digunakan untuk proses industri secara keseluruhan. Karena pada umumnya dalam industri digunakan asam sulfat dengan konsentrasi tinggi dan skala besar. Penggunaan proses kontak dapat dilakukan sebab banyaknya proses industri yang membutuhkan asam sulfat konsentrasi tinggi dan proses pembuatan pupuk dan lainnya. Proses bilik timbal pertama kali dibuat pada pertengahan abad ke-19 dengan menggunakan katalis platinum, dan pada Perang Dunia Kedua sulfat digunakan pada pembuatan bahan peledak dengan menggunakan campuran antara asam dan asam sulfat. Selanjutnya skema pembuatan asam sulfat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama itu persiapan bahan baku. Jenis sulfur yang digunakan adalah sulfur dari pegunungan belerang di kawah ijen. Dari tempat sulfur diangkut dengan truk untuk dibawa ke pabrik dan ditampung ke dam dropper. Yang kedua yaitu sulfur handling. Belerang masuk pada crusher untuk mengecilkan ukuran dan dimasukkan ke melter menggunakan conveyor. Sulfur dicairkan dengan pemanas steam coil yang dilengkapi dengan agitator. Lama dari proses untuk pengendapan kotoran dalam sulfur adalah selama 48 jam. Yang ketiga, SO2 generation, yaitu cairan sulfur terbersih di storage tank kemudian disalurkan ke sulfur pit burner yang digunakan di bawah tanah dan dilengkapi steam coil pemanas. Yang keempat, SO2 converter terdiri dari 4 bed. 3 bed merupakan konverter tingkatan pertama, juga bed keempat merupakan konverter tingkat kedua. Setiap tingkat konversi masing-masing mempunyai absorber. Yang kelima, soft absorption. Udara atmosfer dihisap dengan air bawel melalui drying tower. Pada drying tower ini kandungan air dalam udara diserap H2SO4 dan menghasilkan udara kering. Asam sulfat 98,5% disirkulasikan melalui drying tower. Udara kering dari air blower yang di temperatur 109 derajat Celcius dimasuki menuju sulfur penampung berguna sebagai udara untuk pembakaran oksidasi belerang. Sulfur trioksida yang dikandung oleh gas di bed ketiga dan bed terakhir dari penampungan oleh H2SO4 98,5% akan diserap yang kemudian disirkulasikan di absorbing tower pertama dan kedua yang akan menghasilkan asam sulfat. Proses pengolahan limbah. Dalam produksi asam sulfat tentunya bahan-bahan yang digunakan sebagai prekursor adalah bahan kimia, sehingganya bahan buangan dari proses itu disebut dengan limbah. Dalam pabrik yang
yang memproduksi asam sulfat tentunya ada jenis-jenis limbah yang berbeda wujudnya. Dengan demikian, tentulah cara pengolahan limbah-limbah tersebut berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis limbah dan bagaimana cara pengolahannya. Yang pertama, limbah gas. Penyaringan partikel dari gas asam pada proses penyerapan yang tidak maksimal dengan memasang alat penyaring. Kedua, limbah cairan, pengolahannya dengan penetralan. Yang ketiga, limbah padat, menyatukan pada penampungan limbah. Dan yang terakhir, limbah kebisingan dan debu, melakukan penghijauan di beberapa titik, pemasangan tembok untuk meminimalisir kebisingan penutup mulut yang sesuai bagi karyawan. Itulah penjelasan industri asam sulfat yang berada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.